Hai semua, Assalamualaikum. Apa kabar nih bunda-bunda semua? Semoga sehat selalu ya bunda. Nah di video kali ini aku mau share kegiatanku lagi di dapur kontrakan minimalisku. Jadi hari ini aku mau masak nasi bakar, isinya itu tongkol suwir kemangi. Untuk bahan-bahannya sudah aku cuci nih ya bunda. Jadi ini aku udah menyiapkan dari semalam, terus paginya tinggal aku potong-potong. Kalau ada yang di blender tinggal aku blender. Nah yang pertama ini aku lagi menyiapkan bumbu tumis yang nanti akan aku campurkan ke dalam beras yang akan aku masak nanti. Ini aku menggunakan bawang merah, bawang putih, terus juga ada cabai merah. Nah untuk bumbu aromatiknya nanti akan aku tambahkan daun salam serta serai. Oke, udah selesai aku nih potong-potong. Lanjut deh aku tumis yang tadi aku udah potong-potong ya. Aku masukkan dulu untuk bawang merah serta bawang putihnya. Nah, berhubung aku tuh pakai talenan yang kecil, tadi tuh aku nyicil ya bun. Yang pertama aku potongin bawang merah, bawang putih, kemudian sambil aku tuh numis bawang merah, bawang putih, aku motong-motongin cabai merahnya. Lanjut aku masukkan serai dan juga daun salamnya. Nah ini menurutku udah cukup ya bun, tinggal aku masukkan ke dalam beras yang sudah aku isi air. Next aku juga menambahkan garam dan kaldu ayam secukupnya. Tinggal ini aku masak ya berasnya sampai dia itu matang. Sambil menunggu berasnya matang, aku mau menyiapkan bumbu lagi. Jadi ini aku mau membuat bumbu yang nanti akan aku gunakan untuk masak tongkol suwirnya. Nah, bumbu yang akan di blender ini yaitu bawang merah, bawang putih, jahe, ada kunyit, terus cabai merah, cabai rawit juga, terus ada kemiri. Nah, itu ternyata serainya masih sisa 3 ya bun. Tadinya aku tuh mau memperbanyak serai di berasnya, tapi ternyata itu ada yang ketinggalan. Nah, nanti ada serai yang sekalian aku blender sedikit. Oh iya, untuk bumbu aromatiknya juga ini aku menambahkan daun salam, ada daun jeruk dan juga serai. Itu aku juga udah menyiapkan tongkol suwirnya, sudah aku suwir-suwir. Terus tadi aku tuh udah motongin cabai rawit juga. Untuk kemanginya juga udah aku cuci serta sudah aku petikin. Nah, berikutnya ini aku mau menyiapkan daun pisangnya ya bunda. Jadi kemarin itu aku beli daun pisang ini harganya 5.000 ya di pasar. Nah, waktu aku hitung itu ternyata dapat 10 lembar daun pisang. Menurutku sih ini murah ya bun. Nah, ini aku juga udah menyiapkan serbet ya yang nanti akan aku gunakan untuk mengelap daun pisangnya. Nah, ini daun pisangnya mulai aku elap ya bun. Oh iya, biasanya kalau aku membuat sesuatu menggunakan daun pisang itu biasanya aku jemur dulu, atau kalau misalkan belum aku jemur, aku panggang ya di atas teflon. Nah, untuk daun pisang yang kali ini memang belum aku jemur, nanti akan aku panggang aja ya di atas teflon. Setelah aku lap, ini aku mau ngukur dulu ya. Itu kan nanti aku menggunakan cetakan pakai itu. Nah, ini aku kayak testimoni gitu seberapa sih daun yang akan aku butuhkan untuk nanti membungkus nasi bakarnya. Jadi aku menggunakan alat ukur seperti itu. Oke, ini untuk daun yang pertama sudah selesai. Berikutnya aku ngambil daun lagi ya bun. Nah, untuk daun yang kedua ini aku mau ukur dulu. Nah, setelah nanti diukur tinggal aku lap-lap. Oke, ini singkat cerita semua daunnya sudah aku potongin, sudah aku ukur, tinggal aku lap semua ya bun. Kemarin itu kalau nggak salah aku tuh menggunakan daun pisang 4 lembar, jadi itu masih ada sisa daun pisang 6 lembar ya bun. Nah, ini sisanya aku lipat lagi, jadi seperti ini caraku melipat daun pisang. Setelah dilipat seperti ini, tinggal aku masukkan ke kantong plastik ini, tinggal nanti aku taruh di kulkas bagian bawah atau bagian laci gitu. Nah, ini proses aku lagi manggang daun pisangnya, tapi aku tuh hanya memvideokan satu aja ya bunda, yang lainnya tidak aku videokan karena nanti kalau misalkan divideokan tuh bakalan panjang banget. Oke, lanjut lagi, ini aku mau numis bumbu yang tadi sudah aku blender ya bunda. Waktu aku blender bumbu ini juga aku kasih air sedikit supaya lebih mempermudah ketika proses pemblenderan.
Tak lupa aku juga menambahkan bumbu aromatik seperti daun salam, daun jeruk, dan juga serai. Terus aku aduk-aduk lagi sampai bumbunya itu menurutku pas teksturnya. Terus aku tambahkan garam, kaldu ayam, lada, serta gula pasir. Berikutnya ini aku memasukkan tongkol yang sudah aku suir-suir, sekaligus aku tambahkan air sedikit. Tak lupa juga cek rasa ya bunda. Nah menurutku ini udah pas, tinggal aku bagi menjadi dua. Jadi yang mangkok pertama itu untuk bakso, terus ini aku tambahkan cabai rawit yaitu untuk aku. Oke, alhamdulillah sudah matang, tinggal aku salin ke mangkuk ya. Nah, setelah ini tinggal aku mau cetak, tapi sebelum aku mencetak nasi bakarnya, ini aku mau aduk-aduk dulu nasinya. Nah, ini jangan salfok ya sama tangan Paksu. Beliau tuh lagi gangguin aku waktu aku masak sambil divideokan gitu. Tadinya mau aku cut, tapi ya udahlah nggak apa-apa buat hiburan. Oke, ini aku aduk-aduk dulu nasinya. Terus untuk daun salam sama serainya juga aku ambil-ambilin ya bun, supaya nanti waktu aku nyetak tidak aku repot lagi untuk mengambilin bumbu aromatik. Oke, semuanya sudah aku siapkan ya bunda, dari nasinya, daun kemangi, tongkol suwir, daun pisang, serta tusuk lidinya itu ya. Oke, ini aku mau mencampurkan daun kemangi ke nasinya. Nah, biasanya kalau misalkan aku masak nasi bakar itu daun kemanginya aku taruh bersama tongkol suwir ya bun. Tapi kemarin itu aku tuh kayak pengen nyobain gimana kalau misalkan daun kemanginya aku campurkan ke nasinya gitu. Aku tanya Paksu gimana ya. Terus kata Paksu ya udah nggak apa-apa dicoba kan. Nah ternyata setelah dimakan udah mateng, aku tanya lagi gimana, worth it nggak kalau misalkan nasinya itu kalau misalkan kemanginya ditaruh di nasi. Nah kata beliau itu sebenarnya sih rekomen, cuma beliau itu lebih nyaranin untuk daun kemanginya itu ditaruh bersama tongkol suwirnya kayak gitu. Oke, ini aku udah mulai proses membungkus nasinya ya. Tadi aku udah nyetak juga. Nah, dulu awal-awal aku tuh membuat nasi bakar itu langsung aku taruh ke apa sih? Ke daun pisangnya ya tanpa dicetak, dan ternyata waktu aku tuh gulung-gulungnya tuh susah banget, pokoknya bentuknya jelek gitulah. Nah, akhirnya aku tuh punya ide untuk membungkus nasinya itu menggunakan cetakan. Alhasil untuk hasilnya lebih rapi, dan sampai sekarang aku kalau misalkan membuat nasi bakar pasti menggunakan cetakan itu. Nah, itu sebenarnya bukan cetakan sih, tapi Tupperware yang kecil itu biasanya apa ya, buat tempat apa sih, sayur kali ya. Nah, itu aku menggunakan Tupperware tersebut untuk mencetak nasinya. Oh iya, itu kan ada bungkusan yang aku tandain dengan menggunakan daun pisang ya bunda. Aku tali gitu. Nah, itu yang ada tali daun pisangnya itu yang pedes ya, atau nasi bakar untuk aku. Sedangkan untuk nasi bakar yang buat Paksu tuh nggak ada tandanya sama sekali gitu. Aku menggunakan tanda tersebut supaya tidak tertukar ya bunda, apalagi kalau misalkan nasi bakarnya ini dibawa ke tempat kerja. Kalau misalkan ketukar kan repot ya bun, tapi kalau misalkan di rumah sih nggak apa-apa, bisa tukeran gitu. Oh iya, ini kan aku buat nasi bakar untuk makan seharian ya kami berdua, jadi totalnya itu ada 12 bungkus. Nah, sekali makan itu ada 2 bungkus ya. Jadi untuk pagi itu ada 4 bungkus, siang 4 bungkus, dan juga malam itu juga sama ya, ada 4 bungkus. Jadi totalnya 12 bungkus untuk makan satu hari. Waktu pagi hari aku tuh bakar 8 bungkus ya bun, jadi 4 bungkus untuk sarapan, 4 bungkus untuk makan siang. Sebenarnya untuk makan siangku itu niatnya nggak aku bakar di pagi hari ya, karena kan aku di rumah. Pengennya itu bakarnya kalau misalkan aku mau makan siang, tapi kemarin aku tuh lupa, jadi sekalian aku bakar. Nah, waktu aku mau makan siang, aku bakar lagi nasinya supaya masih hangat. Nah, ini aku udah mulai proses membakar atau memanggang nasinya ya bun. Jadi aku menggunakan teflon yang seperti ini. Awal mulanya aku menggunakan teflon ini tuh untuk bakar ikan, tapi ternyata tuh lengket ya bunda. Alhasil aku gunakan teflon ini khusus untuk membakar nasi ya, kalau misalkan aku lagi buat nasi bakar. Nah, ini alhamdulillah aku udah dapat 2 tadi ya, terus aku bakar lagi 2. Jadi setiap kali aku bakar nasi itu jumlahnya 2-2 ya bun.
Nah, singkat cerita, Paksu udah sarapan, terus ini aku lagi menyiapkan bekal untuk Paksu. Jadi aku isi 2 bungkus nasi bakar, aku masukkan ke dalam tempat makannya. Terus nanti aku atasnya juga kasih sendok ya Bunda. Oke, ini nasi bakar untuk aku karena Paksu tuh udah berangkat kerja, tinggal aku mengurus diriku sendiri. Ini aku lepas dulu tusukannya ya Bunda. Nanti aku mau buka sekalian. Nah, itu yang 2 untuk sarapan, yang 2 lagi tuh untuk makan siang ya Bun. Tapi yang untuk makan siang nanti aku bakar lagi waktu mau makan siang. Oh iya, ini nasi yang sudah aku bungkus untuk makan malam ya, jadi belum aku bakar. Aku bakar nasinya itu nanti malam kalau mau makan. Oke deh, karena aku tuh udah lapar banget, terus udah nggak sabar pengen makan nasi bakarnya, jadi aku buka aja deh nasi bakarnya. Masya Allah, ini tuh baunya harum banget sih menurutku, apalagi ada bau-bau bakar daun pisangnya tuh tambah apa sih aromanya, pokoknya udah pengen makan gitu hawanya. Nah, ini aku belah dulu ya menggunakan sendok. Ini dia nasi bakar isi tangkal suwir kemanginya, Masya Allah tabarakallah. Oke deh, ini aku langsung mau nyicipin nasi bakarnya ya Bunda. Nah, ini aku ambil dulu setengah sendok. Ini aku makannya di bawah ya Bunda, karena bangkunya memang di bawah, jadi ada jeda agak lama. Nah, itu dia ya Bun kegiatanku di pagi hari, yaitu masak nasi bakar isi tongkol suwir kemangi. Semoga masakan ini membawa keberkahan, kebahagiaan, menjadi sumber tenaga, dan tentunya menyehatkan. Sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini, dan aku mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.